Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1639. Anehnya, setidaknya 30% dari makhluk di sana adalah binatang iblis dalam bentuk humanoid. Itu berarti mereka semua ahli di alam transisi dan di atasnya. Saya terkesan dengan tingkat rata-rata pembudidaya dan binatang iblis di sini. Saya hampir tidak bisa melihat siapapun di bawah alam transisi, dan itu hanya ras humanoid, kata Ryan. Ryan kemudian menatap petugas setelah itu, bertanya, ngomong-ngomong, siapa namamu? Tuan bisa memanggil saya Dipsy, jawabnya sebagai tanggapan. Saya hanya salah satu dari banyak petugas gedung percobaan Sekte Jiot. Dia melanjutkan, adapun jumlah ahli tingkat tinggi, itu normal. Anda harus memahami bahwa hanya orang dan binatang iblis dari level itu yang benar-benar dapat membayar untuk berteleportasi jauh-jauh ke sini untuk mengikuti ujian. Siapapun di alam transformasi elemental dan di bawahnya mungkin akan kesulitan untuk membelinya. Setiap orang harus mengakui bahwa Dipsy benar. Bahkan jika seseorang menunggu aktivasi formasi teleportasi, itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dibeli oleh siapapun. Selain itu, mereka yang datang dari luar benua pasti kaya sejak awal. Dipsy juga menyebutkan, alasan lainnya adalah akan sangat gila untuk memasuki tes tanpa setidaknya berada di alam transformasi elemental. Sudah ini berbahaya, jadi Anda harus memiliki kekuatan untuk mendukung diri sendiri. Tes seringkali diketahui tidak mungkin diselesaikan oleh siapapun di bawah level itu. Roan mau tidak mau bertanya setelah itu, kami mendengar tentang betapa berbahayanya tes itu, tetapi bukan tentang tes itu sendiri. Tentang apa mereka? Dipsy segera mulai membimbing si kembar melewati dinding setelah mendengar itu. Oh, kalau begitu tolong ikuti aku. Ketika mereka tiba di tengah aula masuk, Dipsy menunjuk ke beberapa arah. Di sebelah kiri Anda memiliki tes neraka gunung berapi. Ini cukup bagus untuk pembudidaya affinity elemen api dan binatang iblis. Yah, bagus untuk mereka yang bertahan, itu. Mulai dari tes Volcano Hell di sebelah kiri dan pindah ke tes di sebelahnya, yang berikutnya adalah tes Pulau Golem Salju. Ini jelas merupakan tempat yang bagus untuk pengguna elemen air, selama mereka tidak mati. Yang berikutnya adalah tes Life Siphon Forest. Yang ini akan bagus untuk pengguna elemen air dan tanah yang bisa menggabungkannya menjadi elemen kayu. Hampir semua pengguna dari kedua elemen dapat melakukan itu, tetapi seberapa mahir Anda pasti akan membantu di sini. Benar, elemen api juga cukup berguna, selama jantungmu masih berdetak pada akhirnya. Yang berikutnya adalah tes terobosan badai petir. Elemen petir memiliki keunggulan, tentu saja. Ini adalah tes yang cukup cepat jika Anda tidak hangus berkeping-keping. Selanjutnya, Dipsy terus menunjukkan beberapa tes yang tersedia, dan bagaimana sebaiknya tidak mati di dalamnya. Kelompok si kembar tidak tahu lagi apakah dia berbicara seperti itu secara normal atau hanya main-main. Akhirnya, Dipsy selesai menunjukkan tes kepada kelompok si kembar. Bagaimana itu? Apakah kamu menyukainya? Ryan mengangguk sebelum berkata, pasti, sampai bagian yang Anda sebutkan betapa bagusnya mereka jika Anda tetap hidup. Yah, bagaimanapun juga, tidak ada yang ingin mati, tambah Dipsy. Jadi, seperti yang Anda lihat, kami memiliki total 12 tes. Tes bulan ini adalah serangan monster laut dalam. Apakah Anda ingin mencobanya? Tes akan dimulai 8 hari kemudian. Rowan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Tunggu, berapa banyak tes yang harus kita lewati? Dipsy tersenyum sebagai tanggapan. Oh, aku tahu Tuan akan memperhatikan. Itu benar, melewati satu tes saja masih jauh dari cukup. Jika Anda ingin bergabung dengan Sekte Jiot, Anda harus lulus semua 12 tes selama 12 bulan ke depan. Tentu saja, Anda bisa menyerah dan kembali lagi nanti. Banyak orang dan binatang iblis melakukan itu. Semua 12, si kembar cukup terkejut dengan itu. Namun demikian, itu menjelaskan mengapa tingkat kematian begitu tinggi. Seseorang mungkin bagus dalam beberapa elemen tertentu, tetapi jelas tidak semuanya. Seorang pembudidaya affinity elemen api jelas akan berjuang dalam serangan monster laut dalam ini karena itu terjadi di dalam air. Tidak ada yang namanya permukaan bagi kandidat untuk melarikan diri. Kentucky memikirkan hal lain. Kamu bilang kita bisa menyerah. Dipsy mengangguk, menjawab, iya, kamu bisa menyerah kapan saja.
Yang perlu Anda lakukan adalah menghancurkan lencana peserta yang akan kami berikan kepada Anda, dan Anda akan langsung diteleportasi keluar dari area tes. Anda tidak akan dapat mencobanya lagi sampai tahun depan. Petik 2. Sepertinya itu jauh lebih berbahaya daripada yang saya kira, kata Rowan. Ryan dan yang lainnya setuju dengannya. Jika kamu dapat melarikan diri dengan mudah tetapi masih memiliki tingkat kematian 90%, maka itu sangat sulit sehingga kamu bahkan tidak punya waktu untuk menyerah sebelum mati. Senyum Dipsy tidak hilang. Itu tidak sepenuhnya benar. Banyak orang mati tidak mau menyerah apapun yang terjadi. Beberapa orang dan terutama binatang iblis tidak menyukai gagasan untuk duduk 1 tahun penuh sampai ujian berikutnya. Itu tidak masuk akal, kata Rowan. Bahkan jika kamu gagal yang ini, kamu bisa mencoba yang berikutnya setelah setiap bulan. Dipsy kemudian meletakkan tangan di kepalanya. Oh, maaf. Saya lupa menyebutkan. Setelah Anda memulai tes, Anda harus berhasil dalam semua 12 berturut-turut untuk diterima. Misalkan Anda berhasil 5 dari mereka tetapi gagal ke-6. Hasil dari 5 tes sebelumnya akan menjadi batal demi hukum. Tidak masalah tes mana yang Anda mulai, tetapi Anda harus menyelesaikan semuanya. Petik 2. Rowan melirik Dipsy, bertanya-tanya apakah dia benar-benar lupa atau tidak sengaja menyebutkannya. Apapun. Bab 1640. Beri kami waktu sejenak untuk memikirkannya, kata Ryan kepada Dipsy. Dipsy jelas tidak melihat masalah dengan itu. Tentu, saya akan menunggu di pintu masuk jika Anda membutuhkan saya untuk hal lain. Jika mau, Anda bisa langsung menuju counter di area serangan monster laut dalam dan menandatanganinya. Cukup tunjukkan ide Anda di sana. Petik 2. Yah, hanya Kentucky dan Rowan yang memiliki ide, tapi tidak masalah untuk membuat ide baru untuk Ryan dan Celis di Inval City sendiri. Ryan kemudian memandang semua orang sebelum berkata, pertanyaannya di sini adalah apakah kita ingin memasuki tes itu dengan kita berempat atau tidak. Jika tidak, kami hanya dapat meminta Rowan atau saya untuk mengikuti tes karena kami dapat membawa semua orang lain ke alam dimensi. Mungkin akan baik untuk kita berdua pada saat yang sama karena kita tidak tahu apakah yang lain mungkin gagal dalam salah satu tes. Rowan merenungkannya sebentar sebelum berkata, kita semua harus mencoba tesnya. Mereka akan berfungsi sebagai cara pelatihan yang baik bahkan jika kita gagal. Celis, khususnya, telah berada di alam dimensi selama ini tidak melakukan apa-apa selain berkultivasi. Celis terkejut mendengarnya. Saya adalah Peak Stage Transition Realm World Swallowing Cedar sebelumnya, ingat. Saya tidak benar-benar membutuhkan pelatihan karena saya sangat menyadari kekuatan dan kelemahan saya sendiri di level ini. Saya lebih suka terus berkultivasi. Ryan menatap Minokawa setelah itu. Bagaimana denganmu, Kentucky? Kentucky mengangkat bahu sebagai tanggapan. Anda kenal saya. Saya tidak suka hal-hal yang mengganggu. Karena Celis tidak mau pergi, aku juga tidak, atau begitulah yang ingin kukatakan. Namun, saya hanya memiliki satu kesempatan untuk menguji kekuatan bertarung saya sejak saya mencapai alam transisi. Tidak hanya itu, yang saya lakukan hanyalah memblokir serangan 2 orang lemah. Itu tidak bagus sama sekali. Saya ingin tantangan nyata untuk melihat seberapa jauh pertahanan saya telah meningkat. Kentucky tidak pernah berhenti mengonsumsi logam tingkat tinggi. Itu jelas membantunya meningkatkan pertahanannya, meskipun itu memiliki batas tergantung pada kultivasinya. Hanya saja batas ini tidak pernah tercapai karena kultivasinya terlalu cepat, berkat koneksi dengan Celis, Ryan, dan Rowan. Celis memandang Kentucky sejenak. Jarang sekali di antara Anda yang seproaktif ini. Setelah bertahun-tahun, Celis jelas memahami kepribadian Kentucky. Baiklah, aku ikut denganmu. Kami memiliki perjanjian bersama, jadi kami lebih kuat ketika kami dekat satu sama lain. Kita mungkin juga melihat seberapa baik kombinasi kita berjalan. Rowan jelas senang mendengarnya. Bagus. Dalam hal ini, saya tidak akan bergabung dengan Anda. Kami akan mengikuti tes pada saat yang sama, tetapi kami akan menempuh jalan masing-masing. Mau tak mau Ryan bertanya, apakah itu berarti aku harus pergi sendiri? Rowan mengangguk. Aku tidak ingin tinggal dekat denganmu jika aku bisa membantu. Tiba-tiba, ide itu tidak terlihat buruk. Sekarang setelah Anda mengatakan itu benar-benar ide yang bagus. Ryan kemudian menghubungi Havek di alam dimensi permata jiwa dan memberitahunya tentang kejadian di luar.
Itu saja. Apakah Anda ingin mengambil bagian dalam tes? Havek mendengus sebagai tanggapan. Seolah-olah. Saya hanya peduli dengan kultivasi saya karena itu terkait langsung dengan tingkat formasi yang dapat saya buat. Saya jelas tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Kecuali sangat diperlukan, jangan libatkan saya di dalamnya. Ryan tersenyum pahit sebagai tanggapan tetapi tidak bersikeras. Dia sudah mengharapkan jawaban seperti ini dari Havek. Orang itu hanya peduli tentang formasi. Dan itu saja. Saat itulah Celis memikirkan sesuatu. Tunggu, bisakah kita mengikuti tes sebagai sebuah kelompok? Rowan merentangkan tangannya sebagai tanggapan. Lihat sekelilingmu. Tidak bisakah kamu melihat sejumlah besar pembudidaya dan binatang iblis di sini? Apakah Anda pikir mereka semua di sini hanya menunggu ujian dimulai? Jika Anda perhatikan, Anda dapat melihat banyak kelompok terbentuk di mana-mana. Sebarkan sedikit divine sense Anda, dan Anda akan mendengar banyak percakapan tentang orang-orang dan binatang iblis yang mencoba membentuk kelompok mereka sendiri. Celis melakukan hal itu. Benar saja, Rowan benar. Banyak pembudidaya dan binatang iblis benar-benar mencoba membentuk kelompok atau sudah membentuk satu dan merekrut lebih banyak peserta. Itu hanya membuat Celis tersenyum. Kentucky, ikut aku. Mari bergabung dengan kelompok binatang iblis di sana. Kentucky tercengang. Bukankah kita akan pergi berdua saja? Celis menggelengkan kepalanya, memberitahunya, kami tidak bergabung dengan si kembar karena mereka terlalu kuat. Kelompok lain pasti lebih lemah dari kita, jadi kita bisa menggunakannya untuk mengintai ke depan. Kentucky merasa aneh. Tetapi banyak dari mereka berada pada tahap yang lebih tinggi dari alam transisi atau bahkan di alam void tempering. Bukankah mereka akan memaksa kita untuk mengambil barisan depan saja? Celis tertawa sebagai tanggapan. Saya yakin berharap mereka mencoba. Mata Kentucky berbinar saat dia tertawa juga. Saya yakin berharap mereka mencobanya juga. Segera, dia mengikuti Celis. Adapun bagaimana nasib mereka, si kembar akan mengetahuinya setelah tes selesai. Rowan kemudian menatap Ryan dan berkata, baiklah, aku pergi. Saya akan menemukan beberapa tim acak juga. Anda harus melakukan hal yang sama. Ryan setuju dengannya. Tentu, beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu melalui koneksi kami. Petik 2. Bab 1641. Dipsy mengangguk, berkata, oh, saya pikir itu cukup jelas. Ya ada. Tidak ada seorang pun di atas Void Tempering Realm yang diizinkan untuk ambil bagian. Itu hanya karena tes tidak dibuat dengan kekuatan seperti ini dalam pikiran. Bagaimana jika seseorang dengan level itu memutuskan untuk bergabung dengan Jiot? Ryan hanya menanyakan itu karena penasaran. Cara terbaik adalah berbicara dengan perwakilan dari Sekte Jiot. Mengenai apa yang akan mereka minta dari orang atau binatang iblis itu sebagai gantinya, aku tidak tahu. Nah, jika mereka mengizinkan Anda untuk bergabung sama sekali, siapapun yang berada dalam situasi itu harus mencoba sendiri dan melihat apa yang terjadi, jelas Dipsy. Ryan mengangguk sebelum dia melihat beberapa pembudidaya yang datang. Tidak, Ryan dengan cepat menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah binatang iblis dalam bentuk manusia karena aura iblisnya. Maaf telah mengganggumu ketika kamu berada di tengah-tengah perkenalanmu. Pria itu menggelengkan kepala. Dia adalah ras humanoid dalam duo, meskipun Ryan tidak tahu persis dari ras humanoid mana dia berasal. Tidak ada masalah, temanku. Saya dan istri saya baru saja tiba di sini juga. Kami semua baru dalam hal ini. Istri. Ryan kemudian melihat binatang iblis perempuan di sampingnya. Saat ini, yang bisa dia katakan hanyalah bahwa dia adalah binatang iblis yang berhubungan dengan binatang iblis air karena insangnya yang masih sedikit muncul bahkan dalam bentuk manusianya. Kemudian lagi, dia harus sangat memperhatikan kehadiran mereka. Itu cukup langka. Anda tidak melihat pasangan binatang iblis dan ras humanoid setiap hari. Pria dan wanita itu menyipitkan mata mereka, berpikir bahwa Ryan mungkin sedang menghakimi mereka. Yah, bagaimanapun juga mereka sudah terbiasa. Namun, Ryan menepuk bahu mereka sambil tertawa. Tapi siapa peduli? Cinta melampaui batas, bukan? Selama Anda bahagia, pendapat orang lain berarti omong kosong. Lagi pula, dia sangat cantik dalam wujud manusianya. Ryan kemudian mengangguk, menyarankan, hei,
Ada beberapa kelompok yang terbentuk di sini untuk mengikuti tes. Bagaimana kalau kita melakukannya bersama? Saya seperti sangat baik dalam penyembuhan. Ngomong-ngomong, namaku Rean. Aku harus memanggilmu apa? Pasangan itu sedikit bingung dengan reaksi mendadak Rean. Itu benar-benar berbeda dari interaksi normal yang biasanya mereka lakukan ketika mereka berbicara tentang menjadi pasangan. Aku Min, kata pria itu sambil linglung. Kamu bisa memanggilku Erla. Binatang iblis perempuan juga menjawab dengan sedikit pingsan. Tidak, tunggu. Setelah itu, pria itu kembali ke dirinya sendiri. Kami belum memutuskan untuk mencobanya. Kami hanya datang ke kota ini untuk memeriksa semuanya terlebih dahulu. Petik 2. Mata Dipsy berbinar setelah itu. Bagaimanapun, tugasnya adalah membuat orang dan binatang iblis sebanyak mungkin mengikuti tes. Apakah mereka pasangan atau tidak masalah di matanya. Oh, kalau begitu tolong, lihat slip batu giok ini. Ini semua yang menanti Anda di benua Jiot sebagai bagian dari Sekte Jiot. Jelas bukan hidup tanpa kekhawatiran. Kemudian lagi, peluang Anda untuk berkembang jauh lebih baik. Rean setuju dengan Dipsy. Dia benar, lihatlah semua yang bisa kita dapatkan darinya. Bisakah Anda bayangkan betapa bagusnya itu? Petik 2. Rean juga berpikir pada saat yang sama, yah, aku bahkan belum memeriksa slip gioknya, meh. Siapa peduli? Pada akhirnya, Rean hanya memiliki perasaan yang baik tentang pasangan ini. Itu saja, karena dia sudah akan bergabung dengan beberapa grup, dia mungkin juga membuat grupnya sendiri. Sementara itu, Rowan juga berjalan di sekitar aula. Ada banyak jenis kelompok, campuran dari Demon Beast dan ras humanoid, hanya Demon Beast, bahkan ada kelompok yang dibuat hanya dengan ras tertentu di kedua sisi. Namun, Rowan tiba-tiba berhenti ketika dia melihat kelompok tertentu. Yang bisa dilihat semua orang dalam kelompok itu adalah satu manusia dan satu binatang iblis. Namun, Rowan bisa melihat lebih dari itu. Itu pada dasarnya sama dengan Rean dan Peri. Dia bisa melihat konglomerasi energi yin berdiri di dekat ketiganya, atau efek yang ditimbulkannya pada elemen terkait yin di sekitarnya. Jiwa, pasti bukan hanya aku yang bisa melihatnya. Kultivator Void Tempering Realm dan binatang iblis dapat merasakannya juga dengan deteksi spasial alami mereka. Bagaimanapun, Rowan tidak benar-benar memiliki pilihan, jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Apakah Anda mencari lebih banyak anggota? Manusia itu memandang Rowan dan melihat kultivasi realem transisi tahap tengahnya. Baik dia dan binatang iblis berada di tahap awal dari Void Tempering Realm, jadi mereka jelas berpikir Rowan datang untuk mengambil keuntungan dari kultivasi mereka. Tetapi hanya mereka yang bisa membantu. Jika Anda ingin digendong, cari orang lain. Petik 2. Rowan kemudian melihat konglomerasi energi yin setelah itu. Anggota spirit Rache di sana. Apakah kamu juga berpikiran sama? Benar saja, kata-kata Rowan menarik perhatian mereka. Namun, mereka dengan cepat mengerti. Seseorang di alam Void Tempering mungkin memberitahu Rowan tentang roh itu. Roh itu mendengus dan hanya membiarkan suaranya muncul. Dan apa yang bisa Anda lakukan untuk kami? Pada saat yang sama, ia mulai bergerak di sekitar Rowan. Namun, mata Rowan mengikuti roh itu kemanapun ia pergi. Pertama, aku akan menyarankanmu untuk tidak terbang di sekitarku seperti itu karena aku bisa langsung membunuhmu. Bab 1642. Rowan kemudian melihat manusia dan binatang iblis di Void Tempering Realm, berkata, jika kalian berdua sangat memperhatikanku dengan persepsi spasial alami kalian, kalian mungkin bisa menjawab pertanyaan roh ini. Manusia dan binatang iblis sudah terkejut Rowan bisa melihat roh itu. Namun, yang benar-benar mengejutkan mereka adalah ketika mereka melakukan apa yang dikatakan Rowan. Anda, itu sangat kecil. Bahkan hampir tidak terlihat. Namun, itu pasti ada. Kamu bisa menggunakan kekuatan luar angkasa. Bagaimana? Seperti disebutkan sebelumnya, makhluk Void Tempering Realm melihat satu sama lain seolah-olah ada lubang hitam dalam persepsi spasial alami mereka. Mereka tidak bisa menyembunyikannya dengan mudah kecuali mereka menggunakan beberapa keterampilan yang mampu melakukan itu. Saat ini, mereka dapat melihat titik hitam yang sangat kecil dalam persepsi mereka yang mudah ditutupi. Namun demikian, Rowan pasti memilikinya dalam dirinya sendiri.
Itu berarti Roan pasti bisa menggunakan kekuatan spasial atau setidaknya memiliki persepsi spasial alami. Roh itu juga berada di alam Void Tempering, jadi dia juga terkejut. Alam transisi mampu mengendalikan ruang. Bagaimana Anda mencapai itu? Petik 2. Roan menggelengkan kepalanya, menjawab, bahkan jika Anda bertanya kepada saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa sejak saya sampai ke tahap tengah dari alam transisi, saya dapat merasakan dan mengendalikannya dalam jumlah yang sangat kecil. Tentu saja, dibandingkan dengan kalian bertiga, aku hanyalah semut dalam aspek ini. Roan lalu dengan dingin tersenyum. Namun, jika kita berbicara tentang kekuatan saja, maka mungkin kalian bertiga bersama-sama tidak akan menjadi lawanku. Kata-kata Roan jelas tidak terngiang dengan baik di telinga kelompok itu. Apakah kamu mencoba untuk berkelahi? Namun, Roan membantahnya. Aku hanya ingin bergabung dengan beberapa grup, dan fakta bahwa roh ini bersamamu menarik perhatianku. Aku tidak berniat menyuruhmu menggendongku. Itu akan cukup bagiku selama aku tidak harus menggendongmu. Dengan kipos ini dan aku di sana, kami berempat akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk menyelesaikan tes serangan monster laut dalam. Petik 2. Roh itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kamu tampak cukup percaya diri, bukan? Roan mengangguk, menjawab, aku kuat. Sederhana seperti itu. Jadi gimana? Kami masih memiliki beberapa hari sampai tes serangan monster laut dalam dimulai. Jika Anda mau, saya tidak keberatan memasuki arena dan melawan Anda untuk membuktikan kata-kata saya. Petik 2. Manusia itu menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Apakah kamu bahkan pernah melawan musuh Void Tempering Realm sebelumnya? Roan mengangguk, berkata, aku bertarung dengan mereka berdua beberapa hari yang lalu, dan aku bahkan bisa menandatangani kontrak pengikatan jiwa yang menyatakan bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Binatang iblis itu mendengus sebagai jawaban. Apa gunanya kontrak pengikat jiwa dalam kasus Anda? Ini adalah kekuatan spasial yang memungkinkan orang lain untuk menyingkirkan segel kontrak pengikat jiwa. Karena kamu bisa menggunakannya sedikit, kamu mungkin bisa menyingkirkannya juga. Roan harus mengakui bahwa pria itu benar. Kalau begitu kita bisa bertarung di arena. Tidak perlu, tiba-tiba, roh itu turun tangan. Biarkan dia bergabung dengan grup. Manusia dan binatang iblis terkejut. Mengapa? Hanya karena dia berkata begitu. Jumlah kekuatan spasial yang bisa dia kendalikan sangat rendah. Tentu, kami terkesan dia bisa melakukan itu di levelnya, tapi itu saja. Roh itu kemudian menjelaskan, apakah saya pernah membuat penilaian buruk sebelumnya sejak kita bersama? Segera, dua lainnya terdiam. Dari kelihatannya, roh adalah pemimpin dalam kelompok mereka. Setidaknya, manusia dan binatang iblis sangat mempercayainya. Jika kamu mengatakannya, maka kami tidak akan mengeluh. Roan samar-samar tersenyum sebagai tanggapan. Bagus. Roh kemudian mengubah topik. Pertama, bagaimana dengan nama kita? Saya Krikei, anggota dari Kipos Spirit Rache. Sejauh roh pergi, kami cukup tertinggal dalam peringkat Spirit Raches dan bisa dikatakan cukup umum di antara keduanya. Roan mengangguk, berkata, Roan Lark. Saya sedang dalam perjalanan ke Jiot, dan saya menemukan metode ini untuk memasukinya. Manusia adalah yang berikutnya. Saya Lita Subao. Jelas, aku manusia, sama sepertimu. Binatang iblis dalam bentuk manusia adalah yang terakhir. Panggil saja aku Free. Aku tarantula hitam bermata perak. Krikei segera mengambil kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang mengganggunya setelah perkenalan. Sesuatu memberitahuku bahwa kamu tidak bercanda tentang kekuatanmu. Jika itu masalahnya, mengapa Anda datang kepada kami? Ada beberapa grup yang lebih besar dengan anggota Transition dan Void Tempering Realm di antara mereka. Anda tidak akan memiliki begitu banyak kesulitan bergabung dengan pasukan mereka. Belum lagi kamu bisa membuktikan kekuatanmu selama ujian, jadi tidak ada yang akan menggunakanmu seperti pemakan meriam untuk mengintai bagian depan juga. Petik 2. Roan setuju dengan Krikei. Anda benar. Namun, tidak banyak alasan bagiku untuk mendekatimu. Saya kebetulan melihat roh, yang merupakan kejadian yang sangat langka. Apalagi roh yang mencoba bergabung dengan kekuatan dari benua lain. Jadi, anggap saja takdir membawaku padamu. Bab 1643. Mulut Lita berkedut setelah itu. Kamu berbicara seolah-olah kamu orang gila, dan kamu tidak tahu apa-apa. Namun,
Free tidak mempermasalahkannya. Lupakan, semua tes dilakukan di dalam alam dimensi. Petik 2. Perhatian Roan langsung terguncang setelah itu. Roan telah berada di dalam dimensi alam sebelumnya. The Upside Down World adalah contoh yang bagus. Namun, sangat jarang mendengar tentang kekuatan yang bisa menggunakannya. Semua alam dimensi dari sebelumnya biasanya sesuatu yang ditinggalkan oleh beberapa ahli. Sekte Jiot adalah kekuatan pertama yang diketahui Roan di mana mereka berada yang bisa melakukannya. Free melanjutkan, bangunan ini memiliki 12 ruangan raksasa berbeda yang digunakan untuk memindahkan kelompok-kelompok untuk ujian dan membawa mereka kembali. Ketika saatnya tiba, kami akan menginjak formasi teleportasi dan akan dikirim ke alam dimensi. Untuk serangan monster laut dalam, kita bisa diteleportasi bersama selama kita mendaftarkan lencana kita sebagai bagian dari kelompok yang sama. Roan kemudian menanyakan hal lain setelah itu. Apakah Anda mungkin mencoba mencari lebih banyak ahli untuk bergabung dengan grup ini? Kalau tidak, saya tidak mengerti mengapa Anda menunggu di sini. Petik 2. Lita mengangguk, berkata, itu benar. Saya memiliki formasi pertempuran yang dapat digunakan oleh 7 makhluk sekaligus. Selama mereka memiliki kekuatan yang sama, formasi pertempuran ini dapat meningkatkan kemampuan bertahan hidup kita secara signifikan. Roan tahu tentang formasi pertempuran. Itu berbeda dari formasi yang dibuat Ryan dan Havek. Sebaliknya, itu lebih seperti formasi yang dia gunakan dalam pasukan. Perbedaannya adalah bahwa ini bukan hanya tentang penentuan posisi dan strategi. Formasi pertempuran benar-benar memiliki kekuatan untuk mengendalikan energi surgawi setiap orang untuk mencapai kekuatan yang lebih besar. Tergantung pada formasinya, mereka juga bisa memiliki beberapa kegunaan lain. Formasi pertempuran akan membawa hasil yang jauh lebih baik daripada membiarkan setiap makhluk dalam kelompok bertindak secara mandiri. Sudah lama sejak saya menggunakan salah satu dari itu, pikir Roan. Roan kemudian mengulurkan tangannya, berkata, biarkan aku melihat formasi pertempuran ini. Lita tidak menyukai sikap Roan. Mengapa? Apakah Anda meragukan kemanjuran formasi pertempuran saya? Petik 2. Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak, saya hanya ingin mengenalnya sesegera mungkin. Petik 2. Lita tidak bisa melawan kata-kata Roan. Bagus. Namun, Anda lebih baik menyimpannya di antara kita sendiri. Saya tidak ingin melihat orang lain melakukan hal yang sama. Dia segera melemparkan slip batu giok ke Roan setelah mengatakan itu. Roan kemudian mulai menganalisis formasi pertempuran sementara dia mendaftarkan lencananya ke dalam grup yang sama dengan ketiganya. Krikei dan yang lainnya, jelas, terus melihat sekeliling untuk melihat apakah mereka dapat membawa lebih banyak anggota ke dalam grup mereka. Namun, Roan menarik perhatian mereka beberapa menit kemudian. Tidak perlu mencari orang lain. Hanya kita berempat yang cukup untuk formasi ini. Lita kembali menatap Roan dengan ekspresi gelap. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Kami membutuhkan 7 anggota agar formasi pertempuran berfungsi. Itu masih bisa digunakan dengan lebih sedikit, tetapi 7 adalah angka optimal. Percaya padaku, klan saya menggunakan dan meningkatkan formasi ini selama beberapa generasi. 7 anggota adalah yang kami butuhkan. Roan menggelengkan kepalanya, mengklarifikasi, hanya jika kami menggunakan formasi pertempuran versi Anda. Jika kita menggunakan milikku, kita bisa melakukannya dengan 4. Ini akan menjadi lebih mobile, jadi lebih baik seperti ini. Versi Anda, Krikei, Lita, dan Free saling berpandangan setelah itu. Kamu juga memiliki formasi pertempuran. Saya tidak. Saya baru saja memodifikasi formasi yang dia berikan kepada saya, jawab Roan dengan acuh tak acuh. Lita menjadi lebih marah setelah mendengar itu. Persetan denganmu. Apakah Anda pikir formasi pertempuran dapat diubah begitu saja? Apakah Anda tahu seperti apa reaksi balik jika terjadi kesalahan? Kita benar-benar bisa mati, bodoh. Roan tidak mencoba menjelaskan. Sebagai gantinya, dia membuat salinan dari versi baru yang dia buat dengan batu giok dan melemparkannya ke anggota grup lainnya. Lihatlah sebelum kamu mengatakan hal lain. Lita mendengus tetapi memutuskan untuk tetap melihat. Dia benar-benar ingin menunjukkan kepada Roan semua kesalahan yang dia lakukan dan mengapa dia tidak boleh ikut campur dalam topik yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja, Krikei dan Free juga melihatnya. Namun, semakin mereka melihatnya, semakin mereka terkejut.
Apalagi menunjukkan kesalahan dalam formasi pertempuran Roan yang direvisi. Rasanya seperti, itu lebih kuat. Ya, itu lebih kuat meskipun hanya memiliki 4 anggota. Ini. Mereka terus melihatnya selama lebih dari setengah jam, mencoba menemukan sesuatu yang salah. Namun, itu tidak memiliki hal seperti itu. Mereka ingin mengatakan bahwa Roan memberi mereka sesuatu yang sudah dia miliki sebelumnya. Bahwa dia hanya berusaha terlihat pintar, mengatakan bahwa itu adalah formasi pertempuran yang sama. Itu tidak mungkin. Lita, di atas segalanya, benar-benar yakin bahwa formasi yang diberikan Roan adalah formasi pertempurannya sendiri, hanya jauh lebih efektif. Akhirnya, Lita memandang Roan dari perspektif yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bagaimana kamu melakukannya? Roan menggelengkan kepalanya, menjawab, formasi pertempuran itu sendiri memang sangat bagus. Anda tidak salah. 7 anggota optimal untuk versi Anda. Yang saya lakukan hanyalah mengubah persyaratan dan mencocokkan aliran energi surgawi di meridian yang sesuai. Namun, ada tangkapan. Petik 2. Krikei adalah orang pertama yang memahami itu. Memang, formasi pertarungan 4 anggota ini lebih kuat dari formasi 7 anggota Lita, meskipun mereka sama. Namun, versi baru Anda menggunakan lebih banyak energi surgawi. Untuk lebih spesifik, itu menggunakan 2 kali lebih banyak. Petik 2. Lita tidak peduli. Tetap saja, hanya 2 kali jumlah energi surgawi untuk mencapai kekuatan seperti itu. Lita tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Roan, bertanya, siapa kamu? Bab 1643. Segera setelah itu, Free menghela nafas. Tetap saja, persyaratan energi surgawi, kita mungkin tidak akan bisa menggunakannya selama ujian. Roan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Mengapa? Benar saja, Roan tidak tahu banyak tentang tes itu sendiri. Hanya saja kali ini tidak ada yang meragukan kemahirannya, terutama Lita yang menjelaskan alasannya dengan tenang. Serangan monster laut dalam pada dasarnya seperti namanya. Kita akan dikirim ke lingkungan yang penuh dengan air di mana kita harus bertahan hidup. Itu saja, masalahnya adalah kami harus bertahan selama seminggu penuh. Dengan formasi pertempuran 7 anggota saya menghitung bahwa kami hampir tidak akan bertahan untuk waktu yang cukup. Tapi dengan hanya 4 anggota dan menggunakan energi 2 kali lipat. Roan mengerti. Jadi itu masalahnya, iya. Baiklah, kami akan menggunakan versi saya, dan saya akan memberi Anda batu surgawi untuk bertahan hingga akhir minggu. Petik 2. Namun, Krikei tampaknya tidak terlalu yakin. Roan, serangan monster itu tanpa henti. Meskipun saya akan menjadi inti dari formasi pertempuran, ada batasan berapa banyak energi surgawi yang dapat saya bantu untuk Anda selamatkan. Batu surgawi saja tidak cukup. Kami juga memiliki bagian kami sendiri dari peringkat 1 dan 2 batu surgawi, jadi Anda tidak perlu memberikannya kepada kami. Hampir semua orang yang datang ke tempat ini memiliki sumber daya yang diperlukan. Kami sudah mempertimbangkan untuk menggunakannya dengan formasi 7 anggota untuk memulai. Roan menggelengkan kepalanya setelah itu. Kamu tidak akan menjadi inti. Saya yang membuatnya, jadi saya pasti bisa menggunakannya secara optimal. Melihat keraguan di wajah kelompok Krikei, Roan menambahkan, ambil saja posisimu, kalau begitu. Selama Anda mengikuti formasi, Anda akan melihat. Petik 2. Krikei dan yang lainnya tidak keberatan. Lagi pula mereka masih punya beberapa hari sebelum ujian. Segera, mereka mengambil posisi mereka dan mulai mengoperasikan energi surgawi mereka sesuai dengan formasi pertempuran baru Roan. Roan, merasakan energi surgawi dari anggotanya, mulai melakukan formasi di sana. Hal tentang menghabiskan 2 kali energi surgawi hanya ketika kita melawan musuh. Versi saya memiliki keunggulan lain. Jika kita tidak bertarung, formasi hanya menggunakan sepertiga dari energi formasi aslinya. Jika kita menggunakan batu surgawi selama waktu henti, kita pasti dapat mengisi kembali diri kita sendiri. Krikei dan yang lainnya terkejut melihat betapa sedikit formasi pertempuran yang mereka gunakan dalam mode siaga. Kemudian lagi, ada masalah. Bagaimana jika kita tidak mendapat kesempatan untuk beristirahat? Bukankah kita akan kehabisan energi surgawi? Serangan monster benar-benar dapat berlanjut selama berhari-hari tanpa henti. Petik 2. Roan samar-samar tersenyum, berkata, jika itu terjadi, serahkan saja padaku.
Aku punya cara untuk menemukan waktu luang untuk kita. Krikey, sebagai pemimpin grup, merenungkan peluang mereka dengan kedua versi. Pada akhirnya, versi Lita dan Roan memiliki pasang surut. Namun, saya lebih baik kalah karena kami kehabisan energi surgawi daripada karena kami tidak cukup kuat untuk menahan serangan. Versi Lita jelas yang lebih lemah dalam hal ini, jadi saya lebih suka versi Roan. Petik 2. Lita menghela nafas tetapi setuju dengan Krikey. Versiku memang bisa bertahan selama 7 hari dengan dukungan Divine Stone, tapi itu mengingat kita bisa menahan serangan itu sejak awal. Saya akan menggunakan versi Roan. Lita kemudian menatap Roan setelah itu. Namun, karena ini adalah formasi klan saya pasti akan membawanya kembali kepada mereka nanti. Roan mengangguk, memberitahunya, aku tidak berniat memintamu untuk merahasiakan versi ini. Formasi pertempuran ini masih milikmu, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Free jelas tidak punya masalah dengan itu. Kalau begitu versi Roan. Setelah itu, mereka membubarkan formasi. Roan juga mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Saya adalah tipe orang yang lebih menyukai kelompok yang lebih kecil. Namun, saya juga mengenali kekuatan dalam jumlah. Kenapa kelompok di sekitar kita tidak memiliki lebih dari 10 anggota? Bukankah lebih mudah untuk lulus ujian jika sebuah kelompok besar terbentuk? Krikey menggelengkan kepalanya, menjelaskan, itu sama saja dengan bunuh diri. 10 adalah batas mutlak bahwa siapapun akan memasuki ujian. Itu karena serangan monster akan selalu mengincar area dengan jumlah mangsa terbanyak terlebih dahulu. Pada akhirnya, lebih dari 10 anggota hanya akan mengubah Anda menjadi target besar. Jika ada, Anda hanya akan membantu kelompok lain dengan mengambil perhatian monster dari mereka dan membawanya ke Anda sendiri. Roan tidak terkejut mendengarnya. Aku mengerti, segera setelah itu, dia mulai mengedarkan energi surgawinya sesuai dengan formasi pertempuran. Kalau begitu, mari kita berlatih. Saya membuat versi ini semudah mungkin untuk diingat. Namun, tidak ada yang bisa mengalahkan pengalaman. Semakin baik kami melakukannya, semakin tinggi peluang kami. Itulah satu-satunya hal yang tidak dikeluhkan oleh siapapun di sana. Ayo berlatih kalau begitu. Pada saat yang sama, Ryan menerima pesan dari Roan melalui koneksi jiwa mereka. Gunakan formasi pertempuran ini. Ini sangat berguna. Roan kemudian membagikan ingatannya tentang prosedur formasi. Ryan melihatnya dan harus mengakui itu cukup bagus. Itu mengesankan. Di mana Anda menemukan benda ini? Siapa peduli? Gunakan saja jika Anda mau. Hanya itu yang dikatakan Roan sebagai tanggapan. Itu hanya membuat Ryan menghela nafas. Kamu tahu, kamu tidak perlu menjual tubuhmu untuk mendapatkannya. Kami bisa menyelesaikannya. Tiba-tiba, Roan hampir kehilangan kendali atas formasi pertempuran, sangat mengejutkan Krikey dan yang lainnya. Apakah kamu baik-baik saja, Roan? Roan mengangguk dengan ekspresi gelap. Saya baik-baik saja. Dia bahkan tidak ingin membicarakannya. Ryan tersenyum cerah dan berhenti mengganggu Roan. Sebaliknya, dia melihat pasangan di depannya. Jadi gimana? Mari bergabung dan taklukkan ujian ini. Sekte Jiot menunggu kita. Tentu saja, Min dan Erla tidak tahu harus berkata apa kepada Ryan. Bab 1645. Erla dan Min mencoba melompat sambil menggunakan keterampilan mereka, tetapi mereka sama sekali tidak cocok untuk Ryan. Sebelum mereka menyadarinya, dia sudah muncul di punggung mereka sambil mengarahkan pedang ke hati mereka. Berkelahi di kota dilarang, jadi Ryan harus gila untuk tiba-tiba memulai perkelahian di sana. Dipsy baru saja akan memanggil penjaga Sekte Jiot ketika tiba-tiba, Ryan terus berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku sangat pandai dalam penyembuhan. Dengan Erla dan Min tidak dapat bergerak karena bahaya terbunuh, Ryan menyentuh bahu mereka. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Tepat di depan mata semua orang, luka dalam di bahu Erla dan Min menutup hanya dalam beberapa detik. Itu sangat cepat. Ryan kemudian menyingkirkan bintang hitamnya sebelum keluar dari punggung mereka. Jadi apa yang Anda pikirkan? Apakah keterampilan penyembuhan saya cukup baik bagi kita untuk menjadi sebuah kelompok? Saya tidak begitu percaya diri dengan kekuatan tempur saya, tapi saya pasti tidak akan kalah dari siapapun dalam keterampilan penyembuhan. Erla dan Min merasa ingin menangis setelah itu. Bro, jika itu yang kamu maksud dengan tidak percaya diri dengan kemampuan bertarungmu,
lalu kita ini apa? Namun, Min tiba-tiba merasa sangat marah setelah itu. Begitukah caramu bertanya pada orang lain? Kami pikir kamu akan membunuh kami. Erla mengangguk, bahkan lebih marah dari Min. Kami seharusnya memberitahu penjaga sekte Jiot untuk membawamu pergi karena melanggar aturan. Mereka benar, Saudara Ryan. Dipsy harus berdiri di sisi Erla dan Min. Itu melanggar aturan untuk menyerang siapapun di gedung sekte Jiot kami. Jika mereka tidak memaafkan kekeras kepalaanmu, aku khawatir kamu harus membayar kesalahanmu di sini. Ryan menghela nafas dengan sedih setelah itu. Ayo, bukankah sudah jelas bahwa saya tidak berniat membunuh siapapun? Saya hanya ingin menunjukkan kemampuan penyembuhan saya, itu saja. Saya benar-benar menyukai mereka. Persatuan binatang iblis dan anggota ras humanoid Zasta yang bertentangan karena cinta mereka satu sama lain. Saya benar-benar tergerak oleh hubungan mereka dan ingin membuat grup untuk lulus ujian. Erla dan Min masih marah bahkan setelah itu. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berkata banyak sebelum Ryan tiba-tiba dikerumuni oleh para pembudidaya dan binatang iblis lainnya. Kakak, bergabunglah dengan kami. Kami pasti bisa memanfaatkan skill penyembuhanmu dengan baik. Apa, siapa yang mau bergabung dengan grup kecil sepertimu? Saudara Ryan, bergabunglah dengan kami. Kami memiliki 2 pembudidaya Void Tempering Realm di tahap tengah. Ini bukan tentang kekuatan. Koordinasi juga penting. Saudaraku, kami memiliki formasi pertempuran sederhana, dan kekuatanmu persis seperti yang kami butuhkan untuk intinya. Tidak, lupakan semuanya. Aku adalah binatang iblis Peak Stage Void Tempering Realm dan makhluk air pada saat itu. Saya yakin Anda akan menemukan kelompok kami sebagai pilihan terbaik untuk tes laut dalam. Tiba-tiba, Min dan Erla menarik Ryan ke sisi mereka, berteriak, dia sudah bilang akan membuat grup dengan kita. Ya, kalian semua dapat menemukan orang lain. Ryan hampir tertawa terbahak-bahak saat itu juga. Melihat kebingungan yang disebabkan olehnya, Erla dan Min segera mengerti. Mereka mungkin kehilangan kesempatan yang sangat bagus di sini. Jelas, hasilnya seperti yang diharapkan Ryan. Mereka dengan cepat membuang amarah mereka dan mengambil kesempatan itu. Oh, jadi kamu tidak marah lagi padaku. Min tidak bisa menahan senyum pahit sebagai tanggapan. Ahem, yah, itu terlalu berlebihan, bukan? Erla mengangguk setuju. Memang, namun, Anda hanya ingin menunjukkan kemampuan Anda, jadi kami memaafkan Anda. Ryan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mereka berdua sangat buruk dalam berbohong. Jelas bahwa mereka masih menyimpan dendam untuk acara sebelumnya, tetapi mereka hanya menyimpannya. Itu bagus. Ryan kemudian melihat semua orang di sekitar mereka. Kemudian lagi, kami membutuhkan 1 anggota lagi untuk grup kami. Saya memiliki formasi pertempuran 4 anggota yang kemungkinan besar dapat menjamin kesuksesan kami. Dengan kemampuan penyembuhanku dan kerja sama semua orang, kita pasti bisa menyelesaikan tes serangan monster laut dalam. Ryan tidak perlu bertanya 2 kali sebelum kekacauan dimulai sekali lagi. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka tidak keberatan meninggalkan grup mereka sendiri untuk bergabung dengan mereka. Pada akhirnya, itu bukan hanya kekuatan Ryan. Itu adalah keterampilan penyembuhannya yang dikombinasikan dengan kekuatannya sendiri yang membuatnya sangat berharga. Seorang penyembuh tidak akan berguna jika mereka tidak bisa membela diri. Juga, penyebutan formasi pertempuran pasti menarik lebih banyak perhatian. Kelompok Rowan kebetulan melihat hal yang sama dari jauh. Rowan, pria di sana itu sangat mirip denganmu. Rowan mendengus. Hanya beberapa idiot yang menunjukkan kekuatannya di depan orang lain. Anggap saja kamu belum pernah melihatnya. Ryan kemudian menatap Min dan Erla sebelum menggunakan pesan Divine Sense. Anda dapat memilih siapapun yang Anda inginkan. Namun, saya menyarankan Anda untuk menangkap seseorang dengan kultivasi rendah. Erla dan Min bingung mendengarnya. Mengapa kita membuat seseorang lemah? Karena monster dalam tes serangan monster laut dalam akan selalu menargetkan kelompok terbesar. Kelompok-kelompok yang terbentuk di sini tidak pernah melebihi 10 anggota karena itu. Jelas, dia mendengarnya dari penjelasan yang diterima Rowan. Bukankah itu berarti mereka mencari kelompok dengan jumlah energi surgawi tertinggi? Secara alami, Erla dan Min terkejut begitu mereka mengetahuinya. Jadi begitulah. Bab 1646. Masih ada Celis dan Kentucky. Namun,
jauh lebih mudah bagi mereka berdua untuk menemukan grup. Berbeda dengan ras humanoid, binatang iblis tingkat tinggi lainnya bisa merasakan garis keturunan surgawi di dalamnya. Berkat itu, masuk ke grup acak bukanlah masalah. Tentu saja, kelompok mereka akhirnya terdiri dari semua binatang iblis. Dan begitu saja, hari-hari berlalu ketika si kembar berlatih formasi pertempuran di sudut mereka sendiri. Karena Rean dan Roan cukup jauh dari satu sama lain, tidak ada dari kedua kelompok yang melihat mereka menggunakan formasi yang sama. Kalau tidak, Lita pasti akan mengeluh tentang itu. Yah, Roan hanya akan mengatakan bahwa dia tidak berbagi formasi pertempuran yang dia katakan padanya untuk tidak melakukannya. Apa yang dia bagikan adalah versi barunya sendiri. Tiba-tiba, tanggal yang mengarah ke formasi teleportasi dari tes serangan monster laut dalam mulai bersinar, menarik perhatian semua orang. Setelah itu, salah satu manajer gedung Sekte Jiot maju ke depan untuk berbicara. Tes serangan monster laut dalam akan dimulai dalam beberapa menit. Begitu Anda masuk, Anda akan langsung menjadi target dan harus bertahan di sana selama seminggu penuh. Namun, jangan lupa tentang lencana peserta Anda sendiri. Selama Anda menghancurkannya, Anda akan langsung diteleportasi ke aula ini. Ini bukan ujian yang mudah, jadi jangan mengeluh nanti karena kami tidak memperingatkan Anda. Bergabung dengan Sekte Jiot tidak mudah. Tes terjadi sepanjang tahun, jadi manajer tidak lagi memikirkan kata-katanya. Setiap orang sudah memiliki gagasan tentang cara kerjanya, terutama mereka yang mencobanya untuk kedua, ketiga, atau kesekian kalinya. Sekarang, masuk ke gerbang. Gerbang dengan cepat terbuka, tidak menunjukkan sebuah ruangan tetapi gerbang spasial di belakangnya. Para pembudidaya dan binatang iblis yang sudah tahu itu tidak membuang waktu dan langsung memasuki gerbang. Mereka yang pergi ke sana untuk pertama kalinya sedikit lebih berhati-hati tetapi tetap masuk ke sana. Rean, Roan, Kentucky, dan Celis juga masuk beberapa menit kemudian. Gerbang hanya akan tetap terbuka selama 1 jam, jadi mereka harus pergi. Asteris Fup, 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 Fup. Di suatu tempat di alam dimensi, 3 pembudidaya dan 1 binatang iblis tiba-tiba muncul. Segera setelah itu terjadi, binatang iblis itu mulai berubah menjadi ikan mas sisik putih. Kelompok itu jelas Rean dan teman-temannya. Benar saja, di mana-mana di sekitar mereka dipenuhi air, dan lebih banyak air. Bahkan tidak mungkin untuk mengatakan sisi mana yang naik atau turun karena tidak ada gravitasi yang menarik dari manapun. Visibilitasnya juga tidak terlalu bagus, meskipun mereka sebagian besar akan mengandalkan Divine Sense mereka. Rean dengan cepat melihat sekeliling mereka, siap untuk memulai pertempuran. Jadi ini tes serangan monster laut dalam. Aku tidak bisa melihat monster apapun di Divine Sense-ku. Habak, pria yang direkrut untuk membentuk elemen keempat dari formasi pertempuran, kemudian menjelaskan sebagai tanggapan, ini adalah kedua kalinya saya di sini. Gerbang spasial yang membawa kami ke sini tetap terbuka selama 1 jam. Untuk membuat tes ini adil, monster tidak akan dipanggil sampai gerbang spasial di luar ditutup. Hanya ketika ditutup, tes akan dimulai. Itu juga mengapa mereka yang berpengalaman tidak keberatan masuk langsung karena tidak ada yang perlu ditakutkan selama jam pertama ini. Rean dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar itu. Jadi begitulah. Rean kemudian mengambil kesempatan untuk bertanya, apakah kamu tahu monster apa ini? Apakah mereka binatang iblis, roh, mungkin humanoid? Habak menggelengkan kepalanya, menjawab, tidak satu pun dari ketiganya. Mereka mirip dengan boneka, dikendalikan oleh beberapa formasi di tempat ini. Jangan meremehkan mereka, meskipun 1 atau 2 tidak akan menjadi masalah. Namun, mereka tidak pernah datang sendiri. Jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin dikelilingi oleh ratusan atau bahkan ribuan dari mereka. Rean merenungkannya sebentar sebelum bertanya, pada titik tertentu, kita tidak akan bisa menghindarinya, bukan? Habak mengangguk, berkata, itu benar. Semakin lama kita menjalani tes selama seminggu, semakin tinggi jumlah monsternya. Jumlah kelompok juga berkurang, yang berarti lebih banyak monster akan bebas mengejar kita. Ngomong-ngomong, Rean, Erla memanggil perhatian Rean. Kamu yakin punya cara untuk memulihkan energi surgawi bahkan selama serangan, kan? Rean mengangguk sebagai jawaban. Jangan khawatir. Ini jelas bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Min tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup setelah itu.
Bukankah kita harus segera memulai formasi pertempuran? Saya tidak ingin terkejut. Bagaimanapun, kita seharusnya berada di alam dimensi ini dengan pembudidaya dan binatang iblis lainnya. Akan buruk jika beberapa kelompok muncul dan mencoba membunuh kita sebelum ujian dimulai. Ryan, Erla, dan Ryan setuju dengan Min. Baiklah, ayo lakukan itu. Sementara itu, asteris boom, boom, boom. Asteris desir, desir, desir. Asteris arur, asteris. Darah mulai menyebar di sekitar laut dalam saat Roan memegang sabitnya di atas bahunya. Kami mungkin hanya 4 orang, tetapi bahkan 10 dari Anda tidak akan bisa menyentuh kami. Petik 2. Kelompok Roan kemudian melihat mayat 2 binatang iblis dan 1 pembudidaya. Pada akhirnya, apa yang dikatakan Min terjadi pada kelompok Roan. Mereka menjadi sasaran sebelum tes dimulai saat penyerang mencoba merampok barang-barang mereka, terutama batu surgawi mereka. Bab 1647. Yah, tak perlu dikatakan bahwa begitu kelompok Roan membunuh ketiganya dengan relatif mudah, mereka melepaskan semua ide untuk melanjutkan serangan dan segera bubar. Krikei memikirkannya sejenak sebelum berkata, biarkan mereka pergi. Akan membuang-buang energi surgawi untuk mengejar mereka, terutama yang Void Tempering Realm. Roan setuju dengannya, mengatakan, mereka berpikir bahwa keuntungan mereka dalam jumlah akan cukup untuk menyingkirkan kita dengan cepat. Paling tidak, bunuh 1 atau 2 dari kita sementara sisanya melarikan diri. Itu sudah cukup layak untuk diserang karena mereka bisa mendapatkan batu surgawi kita. Sekarang mereka akan menderita tanpa anggota terkuat mereka. Tidak perlu bagi kita untuk melakukan apapun. Petik 2. Di sisi lain, Lita mau tidak mau menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Siapa peduli? Apakah Anda melihat apa yang kami lakukan? Itulah kekuatan formasi pertempuran klan saya untuk Anda. Mereka hampir tidak bisa melawan kita. Namun, Free melihat ke arah Roan. Kemudian lagi, alasan utamanya pasti kamu. Saya benar-benar terkesan dengan kemahiran Anda dalam mengendalikan aliran energi surgawi dalam formasi pertempuran kita. Ini jelas menghabiskan banyak energi surgawi, tetapi Anda pasti membuatnya jauh lebih mudah. Petik 2. Roan mengangguk, menjawab, lagi pula, saya memang membuat versi revisi ini. Sekarang, ambil beberapa batu surgawi dan pulihkan energi surgawi Anda. Kita masih memiliki beberapa menit sampai tes dimulai. Saya akan menggunakan metode saya untuk membantu memulihkan energi surgawi nanti. Semua orang mengangguk saat mereka mengeluarkan batu surgawi mereka sendiri. Yah, sebenarnya bukan milik mereka. Sebaliknya, mereka mendapatkannya dari orang-orang yang menyerang mereka pada awalnya. Namun, ada satu hal yang tidak disebutkan oleh Lita dan Free, tetapi mereka masih berpikir, bagaimana seseorang di tahap tengah dari alam transisi bisa sekuat itu. Dia pasti tidak kalah dengan Krikei dalam kekuatan tempur sama sekali. Namun, Krikei lebih tertarik pada hal lain. Apa energi di senjatanya itu? Itu bukan kekuatan luar angkasa, itu pasti. Itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda tetapi kuat. Itu tidak kalah dengan space power sama sekali. Tidak, jika saya membandingkannya dengan jumlah kekuatan luar angkasa yang bisa saya gunakan, saya mungkin akan kalah. Namun, Krikei menempatkan pikiran itu di belakang pikirannya. Dia bisa menanyakannya begitu mereka keluar dari tempat ini. Roan telah berlatih formasi pertempuran dengan orang-orang itu. Namun, mereka hanya berlatih. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tentu saja, itu adalah hal yang hebat bahwa Roan sekuat itu. Itu berarti mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk lulus tes ini. Hanya itu yang penting saat ini. Asteris Brin. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di seluruh air, mencapai telinga semua orang di seluruh alam dimensi. Kembali ke kelompok Ryan, kecuali Habak, kelompok mereka cukup terkejut dengan apa yang mereka lihat. Energi surgawi, berbagai elemen, dan energi yin berkumpul di beberapa lokasi di sekitar mereka. Seolah-olah mereka semua dikendalikan oleh sesuatu. Habak, tentu saja, menarik perhatian mereka, dengan mengatakan, tes telah dimulai. Ayo tinggalkan tempat ini sebelum monster itu terbentuk. Mereka biasanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk muncul, jadi akan lebih baik untuk menghemat energi kita. Tidak ada yang menentang kata-katanya karena mereka dengan cepat menggunakan formasi pertempuran mereka untuk memberikan dorongan energi surgawi dan bergerak lebih cepat.
Namun, tidak masalah di mana mereka melihat. Hal yang sama terjadi di mana-mana. Apakah ada tempat yang bisa disebut aman? Ryan tidak bisa tidak bertanya. Habak mengangguk, mengklarifikasi, tidak persis. Apa yang bisa kita temukan adalah beberapa tempat di mana jumlah monster yang dilahirkan lebih sedikit. Sayangnya, tidak ada tempat yang sama sekali tidak memiliki monster. Yah, bukannya aku pernah melihatnya terakhir kali aku di sini. Divine Sense Ryan sekarang bisa mencapai hingga 13 km setelah terobosannya ke tahap tengah dari alam transisi. Divine Sense-nya bisa melangkah lebih jauh dari Erla, yang berada di tahap awal dari Void Tempering Realm. Di sana. Segera, Ryan mengubah arah, membawa semua orang bersamanya. Pada awalnya, Erla bingung karena dia tidak melihat apapun dengan Divine Sense-nya. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat hal yang sama yang dilakukan Ryan. Bagaimana kamu tahu tempat ini memiliki jumlah monster yang lebih sedikit yang dilahirkan? Ryan memandang Erla, bingung, saat dia menjawab, bukankah itu sudah jelas? Saya menggunakan Divine Sense saya. Mungkinkah Anda tidak dapat melihat lokasi di mana monster dilahirkan dengan Divine Sense Anda? Erla terkejut ketika dia menjawab, tentu saja saya bisa. Namun, jika Anda menggunakan Divine Sense, lalu seberapa besar Divine Sense Anda dibandingkan dengan saya? Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak tahu. Yang bisa saya katakan adalah bahwa Divine Sense saya dapat menyebar hingga 13 km. Petik 2. 13. Erla merasa benar-benar kalah. Sense Divine saya tidak bisa lebih jauh dari 7 km. Min dan Habak juga kaget dengan kata-kata Ryan. Mereka berada di alam transisi yang sama tetapi berada pada tahap yang lebih tinggi. Namun, Divine Sense mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Divine Sense milik Ryan. Habak tidak bisa tidak menyebutkan setelah itu. Aku ingin tahu yang mana di sini monster yang sebenarnya. Bab 1648. Di berbagai lokasi secara bersamaan, Kentucky, Ryan, dan Rowan mengaktifkan skill yang sama. Kita harus ingat bahwa Kentucky juga bisa menggunakan elemen cahaya. Gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Mereka dengan cepat menyentuh anggota kelompok mereka, meningkatkan kekuatan mereka secara langsung. Kelompok Rowan tidak terkejut karena mereka menerima bantuan ini dari Rowan di pertempuran pertama. Namun, kelompok Kentucky dan Ryan mengalaminya untuk pertama kalinya. Yah, mereka benar-benar senang bahwa keterampilan seperti itu ada, dan itu membantu mereka. Di pihak Ryan, dia menggunakan formasi untuk memberi makan Erla dengan sebagian besar energi surgawi. Erla, kamu adalah binatang iblis air, jadi gunakan kecepatanmu di bawah air untuk menjauhkan monster beberapa meter dari kami. Seharusnya tidak terlalu sulit dengan keterampilan enhancement saya dan aliran energi surgawi formasi pertempuran. Berhati-hatilah untuk tidak meninggalkan area ini karena area lain memiliki lebih banyak dari mereka. Petik 2. Erla mengangguk sebagai jawaban. Tidak masalah. Semuanya, di punggungku. Segera, dia mengaktifkan skill gerakannya sendiri. Jalan arus laut. Elemen air berkumpul di sekitar tubuh Erla sebelum menyatu dengan air dan siripnya. Sesuatu yang tampak seperti aliran air segera tercipta di depannya, memungkinkan tubuhnya bergerak lebih cepat daripada sebelumnya di lingkungan itu. Apalagi fakta dia berada di Void Tempering Realm. Meskipun dia hanya di tahap awal, dia masih bisa menggunakan sedikit kekuatan luar angkasa untuk mendukung usahanya. Arus yang diciptakan olehnya hanya bekerja di tubuhnya. Begitu dia melewatinya, arusnya menghilang, membuat monster di belakang mereka tidak mungkin menggunakannya untuk keuntungan mereka. Ryan sangat puas dengan hasilnya. Monster-monster itu memiliki banyak bentuk, tetapi mereka semua adalah tipe air. Sangat bagus bahwa dia memiliki seseorang yang cocok untuk lingkungan yang sama untuk membawanya kemana-mana. Habak kemudian memperingatkan Erla, jangan lengah. Monster-monster ini tidak hanya menyerang secara fisik. Mereka juga menggunakan keterampilan elemen air sederhana. Mereka pasti akan mulai mengandalkannya jika mereka terlalu lama mengikuti kita. Habak sangat bersemangat. Berbeda dengan pertama kali dia datang ke sini, kelompoknya tampaknya benar-benar memiliki peluang untuk berhasil. Benar saja, memiliki seseorang dengan pengalaman sangat membantu. Tiba-tiba, beberapa monster yang mengikuti kelompok Ryan mulai mengumpulkan energi surgawi di sekitar mereka.
Pertahankan saja, perintah Ryan. Mencoba mengalahkan mereka akan menghabiskan lebih banyak energi surgawi daripada sekadar mengulur-ulur waktu. Aku bisa bertahan melawan serangan yang mendekati kita. Kalian berdua fokus untuk menghentikan serangan dengan keterampilan jarak jauh Anda di tempat asalnya. Petik 2. Gaya kematian, bentuk pertahanan pertama, busur pembalikan. Rambut Ryan kemudian berubah menjadi warna hitam putih saat pedangnya menari-nari di dalam air. Untaian elemen gelap dan terang yang tak terhitung jumlahnya kemudian datang dari ujung bintang hitamnya, menyelimuti seluruh kelompok. Gaya kematian, niat pedang. Sword Intent adalah jenis energi lain. Itu tidak ada habisnya dan tidak ada gunanya untuk energi surgawi. Dengan mengatakan itu tidak akan membuat Ryan merasa lelah. Di atas segalanya, busur pembalikan diciptakan melalui gerakan pedangnya, jadi kekuatan pertahanan mereka semakin meningkat. Itu membunuh dua burung dengan satu batu, mengurangi ketergantungannya pada energi surgawi sambil meningkatkan kekuatan pertahanannya. Di sisi lain, Min dan Habak tidak lebih lambat. Dengan lingkungan mereka terlindungi, mereka bisa fokus sepenuhnya pada serangan jarak jauh. Garis guntur. Min memiliki Lightning Affinity, yang biasanya dia gunakan dengan elemen air sebagai pendukung. Kemudian lagi, tidak ada kekurangan air di sini. Dengan energi surgawinya, dia mampu mengarahkan serangan kilatnya dalam garis lurus. Tak perlu dikatakan bahwa Min mengarahkan langsung ke monster yang bersiap untuk meluncurkan keterampilan mereka ke grup mereka. Dalam kasus Habak, kegembiraan rasnya langsung menunjukkan kemanjurannya. Dia mampu mengumpulkan lebih banyak energi surgawi daripada Min, meskipun dia satu tahap di bawah dalam kultivasi. Angin puyuh darurat. Setelah itu, dia menggunakan Wind Affinity-nya untuk membuat pusaran air di bawah air tepat di tengah-tengah kawanan monster lainnya. Dia tidak membidik salah satu dari mereka secara spesifik. Faktanya, angin puyuh darurat miliknya juga tidak sekuat itu, tidak mampu membunuh monster manapun. Namun, itu lebih dari cukup untuk mengganggu monster yang fokus melancarkan serangan ke arah kelompok Ryan. Asteris Za, 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 Za. Asteris Sua, Asteris Bang, 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 Bang. Sama seperti itu, kelompok mereka mulai beredar di sekitar area yang sama dengan monster yang mengikuti mereka dari belakang. Jelas bahwa monster-monster itu tidak memiliki kecerdasan. Kalau tidak, mereka bisa saja dibagi menjadi dua kelompok dan salah satu kelompok memblokir jalan Erla. Erla tidak meninggalkan lokasi itu, bagaimanapun juga. Ryan tidak bisa menahan senyum dengan ekspresi puas, berkata, Min, Habak, sepertinya kalian berdua sangat memahami rencananya. Min tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, tentu saja, saya menggunakan salah satu serangan paling dasar saya, Thunderline. Konsumsi energi surgawinya agak rendah. Saya bisa mempertahankannya untuk waktu yang sangat lama. Habak mengangguk, berkata, hal yang sama berlaku untuk angin puyuh darurat saya. Itu bisa menjadi serangan yang kuat jika aku menginginkannya. Namun, saya dapat mengontrol kekuatan di baliknya sehingga hanya mengganggu monster-monster itu. Saya melakukan hal serupa terakhir kali saya di sini, jadi saya benar-benar siap kali ini. Aku juga bisa tetap seperti ini untuk waktu yang cukup lama. Erla adalah yang paling puas. Yah, aku mengandalkan kalian bertiga. Meskipun ini adalah lingkunganku, arus-arus lautku menggunakan sedikit energi surgawi, terutama ketika aku harus menjaga jarak tertentu dari monster. Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Itulah mengapa saya mengarahkan sebagian besar energi surgawi kami kepada Anda. Anda adalah kunci dari rencana perlawanan ini. Kita tidak bisa pergi terlalu jauh karena itu akan menarik lebih banyak dari mereka, jadi tetaplah seperti itu. Namun, meskipun semuanya berjalan lancar, Min mau tidak mau bertanya, Ryan, ini bagus dan semuanya. Namun, energi surgawi kita pasti tidak akan bertahan seminggu. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Jangan khawatir, aku sudah menutupinya.